Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi fadlillah, wa bi syafaati rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Billahi anta maqsudi wa ridho kamat lubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyelenggarakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini akan membahas tentang aplikasi lagi, yaitu aplikasi Hot Potatoes, di mana Potatoes ini adalah aplikasi untuk membuat teka-teki silang. Nah, aplikasi ini mempermudah bagi ibu-ibu, bapak-bapak guru yang ingin memberi media pembelajaran yang menarik bagi anak didiknya. Aplikasi Hot Potatoes ini akan disampaikan oleh Ibu Teti Hartati selaku guru di SD Negeri Kota Baru. Kemudian akan ditemani oleh Ibu Nina Mardiana selaku moderator yang akan memandu jalannya pembahasan tentang aplikasi Hot Potatoes ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buka meeting hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan serahkan jalannya acara kepada Ibu Moderator Bu Nina Mardiana. Kepada Bu Nina, mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nina Mardiana. Saya di sini sebagai moderator yang insya Allah dalam sesi ini akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam pemaparan materi mengenai membuat TTS mudah dan cepat dengan Hot Potatoes, dan materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Teti Hartati SPD. Beliau adalah seorang guru di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yaitu di SDN Kota Baru. Berhubungan dengan materi ini tentunya sangat menarik sekali untuk dibahas, karena memang pada kenyataannya terkadang guru kesulitan untuk memberikan pembelajaran yang menarik supaya anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajar ya Bu Teti. Betul. Nah, kali ini akan dibahas bagaimana caranya kita memberikan materi yang menarik pada anak dengan menggunakan cara yang nanti dipaparkan oleh Ibu Teti. Untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan waktu dan tempat kepada Ibu Teti Hartati. Saya persilakan. Baiklah, kepada Ibu Moderator Bu Nina Mardiana, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya memaparkan materi pada kesempatan pagi hari ini. Di sini, kemampuan seorang guru membuat aneka jenis soal berbasis web merupakan pilihan yang tepat untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik atau interaktif learning. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi perangkat lunak, yaitu aplikasi Hot Potatoes, di mana Hot Potatoes ini terdiri dari 6 macam fasilitas. Teka-teki silang atau TTS yang dibuat dengan Hot Potatoes menghasilkan format HTML, sehingga TTS yang dihasilkan dapat diupload di blog atau di server lokal yang dapat diakses secara multi-user. Aplikasi Hot Potatoes ini bebas diunduh dan digunakan. TTS ini cocok untuk tugas siswa sesuai mata pelajaran yang diampu. Baiklah, saya akan mengupas tentang aplikasi Hot Potatoes ini.
Baik, sebentar di sini saya akan share konten. Hot potatoes, sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi ini, nah ini tampilannya seperti ini ya, seperti buah kentang. Hot potatoes merupakan tool untuk membuat bank soal. Software ini dibuat oleh Universitas Victoria di Kanada. Hot potatoes dapat digunakan secara bebas oleh institusi pendidikan. Software ini digunakan untuk membuat materi pengajaran secara interaktif berbasis web. Di sini Hot potatoes memiliki 6 program. Yang pertama yaitu G-Close, yang kedua G-Quiz, yang ketiga G-Cross, yang keempat G-Match, yang kelima G-Mix, yang keenam G-Measure. Baik, kita bahas satu persatu mengenai program yang ada di Hot potatoes ini. Yang pertama G-Close. G-Close ini merupakan program ya untuk menyusun latihan dalam bentuk esai ompong atau fill in the blanks. Nah, ini untuk soal dalam bentuk untuk melengkapi. Yang kedua yaitu G-Quiz. Di sini program G-Quiz ini merupakan program untuk menyusun materi latihan yang terdiri dari multiple choice ya atau pilihan ganda, short answer, hybrid, dan multi-choice. Baiklah, untuk aplikasi yang ketiga yaitu G-Match. G-Match merupakan program untuk membuat latihan dengan model menjodohkan. Baik, selanjutnya untuk program selanjutnya yaitu G-Mix. G-Mix ini merupakan program untuk membuat latihan menyusun kalimat ya. Sering beberapa guru ya di sekolah membuat latihan menyusun kalimat yang terdiri dari beberapa kata kita susun menjadi kalimat yang benar. Terus selanjutnya yaitu The Measure ini ya merupakan program yang didesain untuk memanage beberapa isi latihan atau soal dari 5 jenis program yang tadi sudah disebutkan dalam aplikasi Hot potatoes. Tapi program ini masih berbayar ya. Tapi program ini kita dapat juga melakukan proses monitoring konten latihan langsung ke server Hot potatoes. Nah, selanjutnya yaitu G-Cross, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas aplikasi ini dan kita akan nanti uji coba bagaimana caranya menggunakan G-Cross ini. Nah, program G-Cross ini adalah program untuk menyusun materi dalam bentuk teka-teki silang, di mana kita bisa memberikan latihan soal-soal ya, dengan menarik dengan bentuk yang berbeda dari soal-soal isian ya.
Sekarang langkah-langkah mengunduh dan menginstal aplikasi Hot Potatoes. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah unduh aplikasi Hot Potatoes ini dalam link yang tertera di sini ya. Ada http://hotpot.ufik.ka/. Untuk yang kedua yaitu install aplikasi Hot Potatoes sampai finish. Nah, kalau sudah kita unduh aplikasinya, tentu saja ini akan meminta install ya. Nah, untuk itu seperti biasa kita dalam mengunduh aplikasi, kita install sampai finish kita untuk melakukan installnya. Oke, yang ketiga, pada tampilan awal nanti akan keluar pilihan bahasa, tapi kita gunakan saja bahasa Inggris atau use English ya. Di sini tampilan akhirnya ada seperti gambar kentang-kentang ya di sini. Ada 5 program yang terpisah dan ini The Master ini adalah gabungan dari kelima program tadi. Nah, sekarang bagaimana membuat teka-teki silang menggunakan aplikasi Hot Potatoes ini. Nah, tadi di tampilan depannya ada pilihan ya di kentang, di gambar kentang. Nah, pada tampilan Hot Potatoes, klik kentang bertuliskan J cross. Yang kedua, ketiklah judul TTS yang akan kita buat. Kemudian klik automatic grid maker. Nah, sekarang di automatic grid maker ketikkan kunci jawabannya. Seperti pada tampilan di layar kaca ini laptop ya, di sini ada kolom untuk menuliskan kunci jawabannya dengan cara tadi mengklik make the grid ini. Nah, di sini misalkan kita punya kunci jawabannya yang pertama yaitu bulan, bintang, matahari, meteor, komet atau asteroid. Nah, ini kita sesuai apa yang akan kita buat pertanyaannya atau jawabannya apa. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu jika mau mengubah tampilan, klik lagi automatic grid maker-nya sampai mendapat tampilan yang dikehendaki. Nanti kalau kita klik lagi, ini bentuknya akan berbeda-beda dan kita akan memilih mana bentuk yang kita kehendaki. Langkah selanjutnya, setelah mendapat tampilan TTS yang kita kehendaki, lalu kita klik Add Clue ya. Add Clue di sini fungsinya adalah untuk menuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya dari jawaban yang sudah kita ketik tadi di grid maker tadi ya. Di sini, nah dapat kita lihat di sini tadi ada jawabannya asteroid. Kalau kita klik di sini, nah akan muncul di sini kotak tempat menuliskan pertanyaannya. Ya, kalau sudah kita tulis pertanyaannya dengan lengkap, maka di sampingnya itu ada klik tanda OK ya. Di sini di sebelah kanannya ada OK. Kita tinggal klik OK di sini. Langkah selanjutnya kita klik file. File save ya. File kemudian save. Kemudian ketika nama filenya. Ini nama filenya apa? Misalkan tadi teka-teki silang tentang benda-benda langit misalkan ya. Nah, sekarang mencetak TTS pada Hot Potatoes. Nah, klik file. Kalau sudah klik file, baru export for printing. Nah, di sini ya kalau kita mau mencetaknya. Yang kedua, TTS yang tadi otomatis terbuka di browser, namun nanti akan ada muncul peringatan seperti ini ya. Nah, ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita checklist pilihan print background colors and image di browser Anda, lalu klik print. Nah, sekarang bagaimana menjadikan
TTS ini menjadi soal interaktif di Android atau laptop. Nah, caranya klik file, nah lalu kita pilih create web page, lalu kita pilih standar format. Setelah itu kita ketikkan nama file, lalu kita klik save. Nah, maka jadilah file berekstensi HTML. File inilah yang kita share supaya bisa dimainkan di laptop atau Android. Untuk membuka file teka-teki silang dengan format HTML ini bisa menggunakan browser. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, kita lihat di sini cara mengisi TTS interaktif ini. Yang pertama yaitu klik file TTS bertipe HTML, otomatis di sini akan terbuka di browsernya. Nah, untuk Android pilihlah buka di browser. Yang kedua, untuk menjawab TTS, klik saja kotak berisi angka yang akan kita isi. Nah, nanti di TTS yang kita buka itu pasti ada kotak-kotaknya ya. Nah, di setiap kotak-kotak itu ada nomor yang berisi jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, kalau kita mengklik nomornya maka akan keluar pertanyaannya. Nah, di atas pertanyaan tadi ya, kita tinggal menuliskan, nanti ada muncul dari pertanyaan itu muncul 2 kotak. Yang pertama untuk mengisikan jawabannya, yang kedua kita pilih enter kalau sudah. Nah, di sampingnya itu ada tombol lagi yaitu tombol hint. Tombol ini digunakan untuk membantu membuka kunci jawaban. Nah, kalau kita misalkan tidak tahu jawabannya atau merasa ragu, nah kita bisa minta bantuannya. Nah, kita tekan saja tombol hint ini, nanti akan keluar huruf yang akan membantu, yang akan menuntun kita kepada kunci jawaban. Namun di sini kalau kita mengklik hint ini, nanti akan mengurangi skor kita saat nanti beres menjawabnya. Ya, kan namanya juga kita minta bantuan, otomatis kalau dibantu nanti akan mengurangi nilai yang kita kerjakan. Jika sudah selesai, kita klik cek. Nah, kalau sudah klik cek, maka keluarlah nilai yang tadi kita dapat, yang telah kita kerjakan. Ya, marilah kita mencoba ya. Nah, kita akan coba bagaimana membuat teka-teki silang ini di aplikasi Hot Potatoes dan bagaimana cara mengisinya, dan kita lihat jawabannya berapa skor kita yang kita dapat. Baik, nanti kita akan coba. Baik, Bapak Ibu, sudah ada tampil di layarnya. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi ini. Kita buat teka-teki silangnya. Maaf, ini jaringannya lemot ya, jadi nanti kita coba.
Bapak Ibu, kami baik untuk kita akan mencoba ini ya. Kita akan coba aplikasi J-Cross. Kita akan coba aplikasi J-Cross. Kita klik ini. Lalu akan muncul di layar seperti ini ya. Ini ada title ya. Title ini kita ketikan judulnya. Baik, kita coba ya. Kita akan coba buat sebuah teka-teki silang dengan judul yaitu judulnya istilah penting belajar di rumah. Lalu kita save. Langkah selanjutnya kita save di sini. Kita tulis nama filenya istilah penting belajar di rumah. Kita klik save. Nah, langkah selanjutnya ya, kita buat manajemennya. Kita pilih di sini ada manage grid. Kita klik. Lalu kita pilih automatic grid maker. Nah, di sini ini adalah kotak untuk membuat kunci jawabannya. Kita tulis kunci jawabannya di sini. Yang pertama yaitu pandemik. Baik, yang kedua kita isi dengan corona. Selanjutnya lockdown. Kemudian isolasi. Lalu karantina. Nah, kalau sudah seperti ini kita isikan dalam kotaknya. Ini adalah kunci jawaban ya. Kunci jawaban ya nanti akan dituliskan pertanyaannya. Kalau sudah dituliskan kunci jawabannya, kita klik yang make it. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bentuk dari teka-teki silangnya. Langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan pertanyaannya dengan mengklik add clues. Nah, di sini untuk membuat pertanyaan dari kunci jawaban yang telah kita buat. Kita klik dulu karantina. Nah, untuk karantina, di sini sudah ada muncul kotak untuk menuliskan pertanyaannya. Kita tuliskan pertanyaannya dengan jawaban karantina ya. Kita coba masukkan pertanyaannya.
Nah, ini kita sudah tuliskan pertanyaan untuk karantina. Kalau sudah kita ketik ya, beres pertanyaannya di sini, di sampingnya ada oke. Kita klik oke di sini. Nah, sudah. Selanjutnya yang untuk pertanyaan corona. Nah, klik dulu coronanya, langsung muncul di kotaknya tempat kita menuliskan pertanyaannya. Jawabannya corona, kita tuliskan pertanyaannya. Nah, sudah. Seperti tadi di sampingnya ada oke, kita klik oke. Sekarang pandemi. Kita klik pandemiknya, akan keluar kotak untuk pertanyaannya. Kalau sudah untuk pertanyaan pandemi, kita klik oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk pertanyaannya yang close menyilang. Sekarang yang bawahnya isolasi, sama seperti tadi, klik dulu isolasinya, isi jawabannya. Nah, sudah nanti ada muncul kotak untuk menuliskan pertanyaannya. Untuk isolasi itu jadi kalau sudah selesai sama kita klik OK. Lalu jawaban selanjutnya lockdown, kita tuliskan dulu pertanyaannya. Oke, sudah beres, kita klik OK. Kalau semuanya sudah beres, ini udah dikasih pertanyaan, kita klik di bawahnya OK. Ya, kalau sudah semuanya diketikkan, kita akan membuka tadi ya, yang sudah diketikkan. Jangan lupa kita save dulu. Ya, kalau sudah save, kita lanjutkan ke explore, atau kita boleh juga untuk membukanya kita klik file, kita create web page di sini, lalu ada standar format. Nah, kita di sini tekan. Oke, kita save. Ini sudah bentuk HTML. Kita save. Kita ulangi.
Nah, kalau sudah, ini akan muncul, sudah di-save, diberi nama filenya, muncul kita view ya, ini klik view-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teka-teki silang. Caranya tadi untuk menjawabnya kita klik nomornya. Kita klik nomor 1. Nah, di sini kalau sudah kita klik nomornya akan muncul pertanyaannya. Di sini pertanyaan mengesahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Nah, di sini kalau kita bingung ya, belum tahu jawabannya, kita bisa meminta bantuan. Di sini ada tombol enter dan juga ada hint di sini. Kalau enter kita sudah menjawab baru kita enter, tapi kalau kita tidak tahu atau misalkan kita bingung jawabannya, kita minta pilihan bantuan di sini. Kita klik hint. Ya, muncul Kak. Oh, berarti ini karantina. Kita coba ya, karantina. Kita enter. Dan jawabannya betul. Kita coba jawab nomor 2. Klik nomornya. Nah, keluar memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, itu apa jawabannya? Nah, kita tuliskan di sini. Jawabannya isolasi. Kita enter. Nah, betul ya, isolasi. Kita akan coba menjawab pertanyaan nomor 4. Klik dulu nomor 4. Keluar nah, ini keluar pertanyaannya. Nama virus yang populer yang mulai dari Wuhan. Jelas ya, ini corona ya. Nah, kita klikkan di sini lalu kita enter. Betul. Nah, kita coba juga nomor 3. Kita coba menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Nah, ini apa jawabannya? Kita coba lockdown. Kita enter. Nah, ya. Tinggal satu lagi. Kita coba nomor 5. Tersebar luas tentang penyakit suatu kawasan, benua atau di seluruh dunia. Ini akhir katanya Kak. Jadi kita coba pandemi. Ya. Kalau sudah mengisi, kita mau ngecek jawaban kita berapa skornya. Kita cek. Nah, jawabannya ada 97%. Kenapa sih tidak 100%? Karena tadi sudah meminta bantuan tombol ini ya. Kalau kita meminta bantuan tombol ini, otomatis nilai kita akan berkurang. Dari 100% akan berkurang ya. Dikurangi sejumlah mana kita meminta bantuan menekan tombol ini. Begitulah caranya untuk membuat TTS dan cara mengisinya. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kami persilakan kepada moderator. Barangkali ada yang mau bertanya. Kami persilakan kepada Bu Nina. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan Ibu moderator. Ya, Bu Teti, pemaparan materinya sangat sekali. Alhamdulillah bagi saya ini sudah sedikit ada pencerahan ya Bu Teti, karena saya ini memang baru tahu ada aplikasi Hot Potatoes ini, dan nanti saya insya Allah akan langsung unduh aplikasinya. Bu Teti, kalau misalkan ini saya mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Ya, ini kan anak-anak mengerjakan soalnya di aplikasi ya Bu Teti ya? Betul. Nah, apakah nanti hasil jawaban dari anak-anak ini akan terkoneksi atau bisa terkoneksi dengan kita langsung? Bisa. Misalkan anak-anak menjawab, terus jawaban anak ini apakah ada hanya terbatas di aplikasi situ saja, atau misalkan nanti terkoneksi dengan kita langsung? Nah, mengoneksikannya dengan kita itu
menggunakan apa tuh? Apa misalkan ada aplikasi lain yang untuk menghubungkan ke kitanya langsung atau gimana? Atau ini sudah seperti video conference gitu, jadi bisa bareng-bareng di sana gitu membahas soalnya? Ini kita sediakan saja ya bareng-bareng. Jadi kita buka webnya, si anak juga membuka, jadi kita bisa langsung mengeceknya. Jadi ada ya, jadi otomatis langsung ke kita jawabannya gitu. Iya, betul. Kalau begitu berarti enak ya Bu ya, jadi kita bisa langsung mengecek juga, jadi nggak masing-masing gitu ya Bu ya. Iya. Dan kita kalau misalkan ini ya, kita bisa kalau jumlahnya banyak atau misalkan tidak terkendala yang tidak punya Android, kita bisa mencetaknya tadi ya dengan printing. Ya, kita bisa berikan salah satu alternatifnya seperti itu. Oh, jadi di print dikasih ke anak, jadi anak mengisi di kelas gitu. Iya, gitu. Berarti penggunaan ini kan harus pakai HP ya Bu Teti ya. Berarti kalau di kelas itu anak-anak boleh ya menggunakan handphone gitu untuk mengerjakan sebagian guru. Kita tidak bisa secara tatap muka ya Bu Nina ya. Kalau misalkan di kelas kita kan kita membuatnya ini seperti ini di Hotpot, kita cetak. Nah, kalau di kelas kita nanti kan bisa memperbanyaknya, kita berikan ke anak-anak gitu. Tapi kalau kita misalkan ini kan bisa secara online ya, bisa buka di browser ya, kita bisa ajarnya di Hot potatoes ini Bu Teti ada. Hot potatoes ini katanya bisa diunduh di mana Bu Teti? jadi browser Bu Nina di Google Chrome bisa di Play Store, di Windows sama di laptop sama di Android kan. Android, iya. Berarti kita bisa download langsung di Play Store-nya ya Bu Teti? Betul. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pak Ahmad, bagaimana Pak Ahmad? Pak Ahmad mau ditanyakan sama Bu Teti? Ya, Ibu, Bu Teti. Ya. Jadi memang Hot Potatoes ini memang kalau misalkan berinteraksi dengan siswa mah harus memakai internet gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi kalau misalkan di kelas mah paling di print gitunya? Iya, betul. Oh, ya sudah Bu, gitu aja. SD mungkin seperti ya. Mungkin sudah jelas mungkin ya Pak Ahmad ya? Ya sudah. Ya. Kita tutup saja, bukan ditutup, ini mungkin ke sesi ini sudah selesai. Saya simpulkan dulu ya Bu Teti. Nah, Silakan. saya simpulkan dulu. Hot Potatoes adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun materi pembelajaran agar lebih menarik. Dan tadi ada yang bertanya apakah siswa mengerjakan ya? Siswa mengerjakan Hot Potatoes dalam aplikasi dan nanti hasilnya atau jawabannya bisa dibahas langsung bersama-sama dengan guru dalam aplikasi tersebut. Itu mungkin ya Bu Teti. Ya, materi ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi ini maka saya akan kembalikan lagi kepada Bapak Ahmad sebagai host. Mangga Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Ya, terima kasih Bu Nina sareng Bu Teti yang sudah memaparkan dan memandu jalannya acara. Terima kasih banyak kepada Bu Teti juga yang telah memaparkan aplikasi Hot Potatoes ini dengan cukup bagus. Kemudian dan saya juga terinspirasi ya dengan adanya Hot Potatoes ini. Baik, untuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.15 dan rapat kali ini tinggal 1 menit lagi, maka kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.